Shalom. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua dimanapun kalian berada. Kembali lagi dalam podcast Kompor. Komparem punya obrolan. Oke deh, kita duduk dulu yuk, Kakak Tommy yuk. Boleh Karina? Nah, duduk dulu ya. Apa kabarnya Kakak Tommy? Puji Tuhan baik Karina. Karina gimana kabarnya? Puji Tuhan baik juga. Kemarin Gimana? Karina dapat kiriman banjir nggak? Enggak, kebetulan di Halim enggak kena banjir. Oh iya, kalau kena banjir di Halim, yang lainnya jadi Iya, laut betul. jadinya Kalau ya. Kakak Tommy kena banjir ya. Puji Tuhan dapat. Oh, puji Tuhan dapat. Harus bersyukur. Iya, harus bersyukur ya, meskipun dalam keadaan sulit, tidak beruntung, tapi tetap harus bersyukur. Nah, terus mengatasi banjirnya gimana nih Kak Tommy? Kalau mengatasi banjir ya nggak gimana-gimana ya. Saya bukan gubernur kayaknya ya, jadi gak usah tanya saya mengatasi banjir bagaimana. Okay. Paling ya tunggu banjirnya surut, baru kita serok-serok tuh lumpur-lumpurnya tuh. Gitu, makanya belum pernah kena banjir sih lu. Oh iya, mohon maaf nih, gue jadi pertanyaan gue salah ya? Salah. Nah, berarti tadi abis beres-beres dong? Iya, tadi habis beres-beres lumayan agak letih sedikit. Agak capek ya, tapi tetap semangat nih tetap semangat dong. jadi host podcast kita kali ini. Yes. Gimana teman-teman, Kak Tommy ganteng banget ya? Biar mereka aja yang nilai sendiri. Iya, biar nanti tuh ada efek-efek dibuat Wing Keren tuh kayak ada apa sih spotlight iya, gitu, kayak ada light-lightnya gitu. Tolong ya Wing ya, bisa diganti langsung kayak pokoknya muka-muka ganteng Korea banget lah ya ini Kakak Tommy ini dia wakil ketua Komparem bersama Kak Itin kan ketuanya, nah wakilnya dia guys. Wah, ganteng banget ya. Karina, kita di sini sebenarnya ngapain sih? Ini mau podcast atau mau perjamuan sih? Panjang bener mejanya. Kita mau podcast, cuman tadi kan habis perjamuan, jadi pakai gue ini jujur banget ya. Social distancing juga kita bagus sih mejanya. Terus hari ini kita bakal kedatangan bintang tamu atau narasumber yang keren ya Karina. Iya yang keren. Pada penasaran kan semuanya? Pada penasaran kan? Nanti kita panggil. Hari ini kita mau bahas apa sih Karin? Sebelum kita ngasih tahu nih mau bahas tentang apa, kita doa dulu deh Kak Tommy yuk. Oh iya, boleh. Ayo Karina. Semuanya lipat tangannya. Kayak sekolah minggu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga mulia, puji syukur Tuhan atas berkat dan kasih karunia Tuhan sehingga kami boleh dipertemukan kembali dalam podcast Komparem punya obrolan. Pada saat ini Tuhan kami akan ngobrol satu sama lain Tuhan. Kiranya Engkau memberkati tutur kata kami sehingga setiap kata yang keluar dari mulut kami hanya untuk menjadi berkat untuk orang lain dan hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke deh, kita mau bahas apa nih di podcast kali ini Kakak Tommy yang ganteng? Gak usah, aduh Rina, sorry guys. Gak sadar kamera. Gimana Karin, kita hari ini mau bahas apa sih? Ya kita mau bahas apa Kak Tommy? Gue yang ngomong atau lo yang ngomong? Bareng-bareng kali ya? Enggak usah, sendiri ya? aja. Hari ini kita mau bahas kasih. Tentang kasih, wah terus nanti ada ini ya efek-efek love-love gitu. Enggak, jangan dong, nanti orang salah mengartikan. Maksudnya love-love-nya itu bukan lo sama gue, tapi kayak love gitu kan. Udah yang biasa aja, jangan nanti banyak orang. Gue udah marah-marah nih, mohon maaf ya guys. Aku sebenarnya baik kok, gak suka marah. Lihat kan? Gak punya kasih. Enggak, gue punya kasih di hatiku. Oke, kita mau bahas tentang kasih. Nah, jenis kasih menurut bahasa Yunani ada 4 nih Kak Tommy. Yang pertama apa? Kasih agape, yaitu kasih tak bersyarat, menggambarkan kasih Allah kepada manusia. Terus yang kedua adalah kasih filia, kasih antar teman, sahabat, menggambarkan kasih Allah kepada para muridnya. Nah yang ketiga kasih storge. Jadi kasih storge itu adalah kasih antara orang tua dan anak. Dan juga
Yang terakhir adalah kasih eros, yang mana kasih antara laki-laki dan perempuan atau antara suami dan istri. Yes. Gitu. Jadi kasih eros ini kasih yang melibatkan perasaan nih, menginginkan satu sama lain. Yes. Nah, pada penasaran kan narasumbernya untuk podcast kali ini? Kita panggilkan saja yuk Kak Tommy yuk. Yuk. Satu, 1, dua, 2, 3. Karuri dan Kak Otep. Yeay. Dari tadi Karuri. Silakan duduk Kakak. Saya kaget loh Karin, tiba-tiba kenapa bisa muncul di sini? Iya ya ampun, ini idenya Karuri ya. Duduk di bawah sama Kak Otep juga ya ampun. Oke ada efek-efek gitu. Iya ada efek-efeknya. Wing, tolong. Ya ampun kaget ya saya. Apa kabarnya Karuri Kak Otep? Luar biasa. Kita udah boleh ikutan podcastnya pemuda lagi ya Kak. Berasa jadi pemuda lagi gitu. Kan emang masih muda ya betul. Masih jiwa mudanya masih membara nih ya Karuri. Masih jiwa muda. Ini masih muda-muda kok kelihatannya Karuri Kak Otep. Aku baru 19 juga. Oh iya Kak Otep umurnya? 19 setengah. Oh 19,5. Kalau berarti Kak Tommy umurnya 30 tahun 7 ya? tahun. Oh 30 tahun emang 7 mukanya tahun. rada tuir ya guys. Bercanda. Ini gue kaget loh Rin. Kenapa Ini tuh? bajunya keren banget loh Kak Otep sama Kak Karuri. Iya, Couple. Ini couple. janjian apa nggak sengaja nih? Kemarin ada yang WhatsApp katanya suruh pakai baju kapal. Oh gitu. Kebetulan baju kapalnya cuma punya ini sama batik. Jadi daripada kita kesini pakai batik kan gitu. Enggak apa-apa kalau pakai baju batik. Kenapa Kak? Oh kan Kak Otep. Kalau pakai batik pengennya pakai stola nanti. Wah Rin. Lu hati-hati nih Bapak siap. Majelis Kak Otep ini loh. Iya siap salah. Oke deh. Nah Karuri dan Kak Otep ini adalah pasangan fenomenal ya Kak Tommy ya. Fenomenalnya benar. kenapa sih Kak? Sebenarnya fenomenal agak gimana bahasanya ya. Terus apa dong? Pasangan spesial gitu. Oh gitu. Karena dari saya masuk pemuda di GKP Halem ini, saya tuh udah ngeliat Karuri sama Kak Otep udah pacaran ya. Udah pacaran dan sampai sekarang mereka sudah menikah dan sudah dikaruniai satu orang anak ya. Iya. Nah namanya itu Cla. spesial banget gak sih? Lama banget gak sih Rin pacarannya berarti? Kalau boleh tahu berapa lama Kak Otep Karuri? Untuk pacarannya atau untuk ketemunya nih? Dari awal aja deh Kak, mending Kakak cerita ini, jalan ceritanya. Kakak ketemu Kak Uri, Kakak ketemu Kak Otep tuh gimana awalnya? Katep aja yang lebih hatam kayaknya. Oke silakan Kak Oke, Otep. sebenarnya kalau ketemu sama Karuri itu di 2012 kalau nggak salah ya. Dulu sempat gabung di IPKP atau Kompa itu cukup lumayan lama dari 2010. Cuman ya aktif dan tidak aktif lah, cuman datang nongkrong gitu. Dan ada salah satu kakak senior yang bilang ke saya, kalau mau dapet jodoh orang Kristen, mainnya di gereja bro. Dulu memang punya pacar tapi selalu berbeda, tidak pernah sama. Akhirnya dari kakak senior selalu bilang ke saya, kalau mau dapat jodoh main di gereja dan itu gue jalanin. Dan ketemu sama kakak Ruri kalau nggak salah itu di acara HUT Kompa. Dan kakak senior bilang, Tep lu jadi tim medis ya? Oh boleh kak, siap kak. Dan di situ bertemu dengan benih-benih cinta. Asik ya? Benih-benih cinta. Tunggu, boleh di-cut dulu gak sih ini yang HUT Kompanya yang Rina sama Ria naik pickup nerbangin balon itu kan? Iya. Di situ gue melihat salah satu anak SMA naik di atas pick up. Itu Ria, itu Oh, itu Ria. Ria. Oh, itu Ria ya? Kalau yang nerbangin balon itu aku. Oh ya baik, sepaket. Yang satu Oh jadi pick up, yang satu nerbangin balon. di atas pick up. Naik pick up. Naik pick up. Naik pick up. Mau dekat-dekat Idul Adha itu kali? Bukan ya? Dan masih menggunakan seragam sekolah kalau tidak salah tuh. Iya.
Iya, seragam SMA ingat banget aku ya ampun. Sabar ya Tuhan. Oke, lanjut Kak. Oke, dilanjut. Gue disuruh jadi tim medis. Yang lain pada sepedaan dan gue membawa sepeda motor. Dan di saat membawa sepeda motor di kejauhan gue melihat salah satu anggota dari sepeda ada yang sakit kebetulan. Saking karena gue ditugaskan menjadi tim medis ya gue menolongi anggota tersebut. Pas gue lihat, ih cakep juga nih. Di situ ya menawarkan ayo ditemenin gitu sampai bilang punya nomor teleponnya kakak ini enggak? Oh enggak punya, padahal punya tapi gue skip aja. Akhirnya ya udah nolongin dengan naik motor tapi sambil dipegang sepedanya sampai ke salah satu tempat. Nah di situ mulai perkenalan lah dan situ mulai tatap-tatapan dan kebetulan waktu itu gue sebagai tim medis dan membawa kamera akhirnya gue ambil foto-foto supaya gue save di dalam kamera gue dan di dalam hati gue sebenarnya. Ya ampun, so sweet banget gak sih? Udah kayaknya cut sampai situ aja deh. Enggak, jangan Kak. Yang kan aku kegemesan sendiri tahu ngeliat kakak berdua. Terus kalau dari Kak Otep, dari Kak Ruri? Iya, kalau waktu itu ya sebatas mau ngucapin terima kasih aja ya. Waktu itu kan udah dibantu. Terus sebenarnya dia sih udah dulu zamannya BBM nih. Dia udah BBM aku duluan sebelum acara itu. Cuman aku nggak gubris juga gitu. Jadi kayak yang apa sih gitu, males gitu, sok-sok jual mahal ceritanya kan masih. Oh berarti momennya di situ ya pada saat iya, terus dibantu sama Kak Otep ya? Iya Tom gitu yang BBM itu ternyata Kak Otep. Kak Otep. Terus aku ya ampun yang kemarin gue cuekin gitu ternyata dia yang BBM gitu kan. Ya udah terus karena masih punya kontaknya habis acara itu ya udah BBM dia bilang makasih ke Kak Otep itu. Udah terus berlanjut bukan WhatsAppan dulu masih BBM ya, Kak Otep ya masih BBM ya gitulah berlanjut sampai 2016 kita memutuskan untuk menikah kan. 4 tahun pacaran. Bisa dibilang pacaran kita tuh smooth banget gitu, maksudnya kayak gak ada masalah besar gitu. Aku juga baru nemuin yang kayak gini gitu, maksudnya yang kita berdua tuh saking bertoleransi satu sama lainnya tuh kayak kok mudah aja yang jalaninnya gitu loh, nggak maksudnya nggak kayak sama sebelumnya gitu. Baik aku ya, kalau Kak Otep nggak tahu. nanti kita tanya Kak Otep kali. Iya kan, jadi kayak smooth aja gitu jalaninnya selama 4 tahun itu. Jadi aku dari dalam hati memutuskan ya mungkin dia memang yang terbaik dari Tuhan buat aku gitu. Karena ngerti banget gitu loh, kayaknya ngertiin aku banget lah. Kalau dari aku ya, kalau dari Kak Otep nggak tahu. Biasa Kak Tom, kalau PDKT kan apapun dijalani. Gas terus. Gaspol. Tuh ya guys, buat kalian kalau ketemu cewek jatuh depan jalan, depan manapun, depan kalian harus cepat bantuin. Itu siapa tahu jodoh kalian loh. Siapa tahu. Ini nih belajar dari Kak Otep nih. Ya. Iya boleh. Nah, Kak Ruri, Kak Otep tadi kan sempat Kak Ruri bilang smooth banget tentang hubungannya. Mungkin ini ada pertanyaan. Kan kita tahu waktu itu sempat LDR Kak Ruri di Jakarta, Kak Otep di Surabaya ya waktu itu ya. Nah itu gimana sih cara mengatasinya, cara menanganinya, kan biasanya itu kangen ketemu, ngobrol, nonton atau jalan-jalan gitu. Kalau dari Kak Ruri dan Kak Otep gimana cara mengatasinya? Mungkin waktu kita pacaran kita juga jarang bertemu sih gitu, karena gue dari komplek Ambarapura yang jauh di sana, Kak Ruri dari kompleks Skadron yang masuk wilayah Halim. Jadi kita intens ketemunya mungkin seminggu sekali, kita beribadah di hari Minggu gitu. Jadi di saat kita harus berpisah antar kota, antar provinsi ya memang awalnya berat buat kita gitu, tapi kembali lagi mungkin Tuhan udah kasih ya udah lu jauh dulu biar lu semakin sayang dan lu semakin cinta, dan mungkin Tuhan sudah memberikan itu semua sih sebenarnya.
Wow. Kenapa jadi gue yang deg-degan ya dia ngomong kayak gitu ya? Gue gak bisa loh kayak gitu Rin. Lemah loh. FYI dia gak pernah ngomong gitu loh. Iya. Jadi Cie. ya karena emang pas pacaran, ya namanya awal pacaran mungkin sering ya ketemu, tapi makin di tahun kedua, ketiga, dan terakhir keempat sampai kita persiapan pernikahan pun itu tuh kita ketemu tuh bisa dihitung ya seminggu ya kalau Tep ya. Jadi paling Sabtu Minggu, kalaupun urgent banget ya paling hari Rabunya, karena kalau Tep juga kerja di daerah Jakarta Barat waktu itu ya kalau nggak salah, terus aku juga di Jakarta Selatan. Jadi kalau mau ketemu tuh ribet deh pokoknya, maksudnya menerjang kemacetan Jakarta gitu kan, jadi kayak memilih buat udah kita pulang masing-masing, mendingan kita telepon atau kita WhatsAppan aja gitu. Telepon pun kita nggak pernah yang mungkin awal pacaran iya gitu lama ngobrol ya bisa sejam gitu ya, tapi makin kesini tuh ya udah cuman ngabarin aku udah nyampe rumah, udah makan, bla bla bla, udah gitu, istirahat gitu. Jadi kayak makanya aku bilang hubungan ini smooth banget ya karena itu gitu, nggak ada drama-drama yang kenapa sih kamu nggak ngabarin aku gitu loh, lebih yang kayak gitu. Jadi ngerasa yang dewasa sih Kak Otep ya, kalau aku bilang ya. Jadi nggak yang dia high demand gitu, yang kabarin aku pokoknya, terus kamu nggak boleh kemana-mana, kamu pulang kantor langsung pulang, nggak pernah yang kayak gitu. Posesif gitu. Jadi, ya itu ya. Nggak posesif, jadi kayak ya udah smooth aja. Terus pas LDR-nya itu ternyata pas aku lagi hamil juga ya waktu itu. Jadi kan waktu itu pernah memutuskan buat aku mau pindah nih ya ke Surabaya. Kok ya Setelah menikah ya? Setelah menikah malahan LDR-nya gitu. Jadi pas udah coba apply di sana, udah ada salah satu perusahaan mau pindah, ternyata aku hamil gitu. Aku baru tahu tuh, ternyata aku hamil. Terus gimana nih? Aku juga memikirkan untuk nggak etis kalau aku baru masuk aku hamil gitu kan, nggak etis masuk ke sebuah perusahaan pas aku lagi hamil, terus baru 6 bulan atau 7 bulan di sana aku udah cuti lagi gitu. Jadi aku memutuskan aku harus meneruskan di perusahaan yang sekarang aja gitu, yang aku di Jakarta. Jadi sama Kotep juga ya udahlah kita LDR nggak apa-apa gitu kan. Jadi ya LDR itu malah berat juga karena aku lagi hamil, udah gitu kan hormon naik turun ya kalau hamil ya. Jadi kayak yang kenapa sih nggak ada suami, kenapa sih gini, terus kayak untungnya masih tinggal sama bapak ibu ya, sama aku ngutinya Kla gitu. Jadi kayak aku tidur bertiga. Karena nggak ada Kotep, jadi aku tidur bertiga karena waktu hamil besar itu rasanya tuh kayak miring sini salah, miring situ salah gitu. Terus kadang-kadang suka kayak pernah kan ngerasain kayak lagi tidur terus keterkilir kakinya gitu, yang kayak aduh ini gimana terus dengan posisi perut besar terus kayak bangunin ibu sakit kaki sakit gitu. Kalau ada Kotep kan Kotep pulangnya 2 minggu sekali gitu ya, 2 minggu sekali, 3 minggu sekali lah. Itu nggak sering sih gitu kayak ngebangunin dia tuh. Yang lucunya tuh kayak yang sakit kaki sakit, yang sakit sebelah kiri yang dipijetin yang kanan gitu kan. Iya yang mana gitu kan. Tapi kalau pas lagi nggak ada dia ya aku mau nggak mau kan sama orang tua ya gitu. Kalau tidur sendiri ngeri aja gitu kenapa-napa kan. Nggak ada yang jagain. Ya kayak gitu sih suka dukanya gitu kalau pas lagi LDR gitu, karena pas lagi hamil gede kan. Itu aja sih. Cuman pas puji Tuhan karena COVID ini ya Kak Otep ya. Jadi Tuhan punya rencana lain. COVID awal tahun 2019 kemarin Kak Otep akhirnya pure ditugaskan di Jakarta gitu. Jadi ya iya, jadi ada hikmahnya juga COVID ini gitu. Jadi kita nggak LDR-an lagi. Nggak LDR-an lagi ya. LDR-nya berapa lama Kak? Kamu boleh tahu? Setahun lebih ya Kak ya? Kurang lebih setahun setengah lah. Setahun setengah ya. Jadi kita menikah itu udah hampir 1,5 tahun dan belum dikasih keturunan. Dan akhirnya dari kantor menugaskan lo harus pindah ke Surabaya gitu kan, ke Jawa Timur. Dan itu pergumulan yang luar biasa gitu kan. Ya udah akhirnya pindah, dan baru berapa bulan pindah dan Ruri sudah menyiapkan untuk ikut gua di Surabaya, untuk sudah mempersiapkan semuanya, dan Tuhan kasih yang beda gitu. Planning Tuhan. Akhirnya baru tahu ternyata Ruri isi gitu kan. Ya udah, daripada lu di Surabaya sama gua, kita orang baru yang tidak tahu wilayah di Surabaya, akhirnya ya udah lu di Jakarta aja biar gue di Surabaya, tapi gua akan pulang pergi mungkin seminggu sekali atau which is mungkin 2 minggu sekali gitu. Dan itu yang gue bilang tadi, Tuhan kasih sesuatu yang luar biasa gitu. Lu keluar dari zona nyaman lu pindah ke Surabaya yang notabene kita tidak punya saudara sama sekali di sana. Kalau kata orang Jawa itu namanya babat alas. Gitu. Babat alas. Artinya apa Kak? Babat alas itu kita nggak tahu apa-apa dan kita harus bisa tahu apa-apa di situ gitu kan. Akhirnya Ruri ke Jakarta dan gue di Surabaya. Hidup di Surabaya dengan
orang yang tidak pernah tahu apa-apa di sana sih sebenarnya. Wow, keren sih. banget ya jalan cerita kehidupan Kak Ruri dan Kak Otep. Baik, Perjalanan ya, perjalanan cinta. Yes, mantep banget. Ini judulnya kasih loh, bukan perjalanan cinta. Ya. Jadi atau beda konten nih. Mungkin atau minggu depan ikatan dipanggil cinta lagi ya? kita untuk perjalanan cinta. Oke, kita ganti perjalanan Kasih, perjalanan perjalanan kasih eras ya Karin ya. Iya, kasih Eros. Kasih antar sesama ya. Jadi kayak gitu guys. Kalau menurut gue pribadi nih ya, keren sih mereka menentukan pilihan dengan sangat bijak gitu ya. Walaupun konsekuensinya kayak harus kangen, terus pulang pergi itu butuh biaya mahal ya Kak. Wah, untuk pulang pergi gitu. Tapi harus dilakukan demi sang istri tercinta ya kan. Harus dilakukan untuk keluarga Otep ya kan. Iya. Jadi untuk Kak Ruri pastinya juga selalu mensupport Otep ya, dimanapun berada gitu kan. Keren sih, keren. Saling pengertian, saling dewasa, dan saling percaya. Gue pengen sih kayak gitu ya, dapat. Gue selalu diposesifin dulu kalau punya pacar ya. karena Kak Oleng terlalu ganteng gitu, jadi orang Iya. pacarnya Kak Oleng tuh jadi kayak Betul. gak ada yang boleh memiliki Takut saya, ya. gitu, Benar Kak, Takut ya. benar. Biasanya Sumpah aku mau muntah. Bucin juga ya. Bucin, gue juga tipikal bucin sih Oh, lu juga sebenarnya. tipikal bucin. Kalau punya pacar, dunia milik gue. Oke. Yang lainnya ngontrak. Oh baik. Itu Iya. sih cowok-cowok lebay sih kalau buat gue. Setuju. Yang pagi-pagi harus nganterin pacarnya dulu, Gitu. malam-malam jemput pacarnya. Ntar kalau udah Capek lo. nikah Hobi lama-lama banget ya. juga lo nggak bisa pulang sendiri emang. Gitu. Jadi lebih baik dari awal. Biar kalau mandiri bilang, ya, Kak. Iya betul. Jadi ya pulang sendiri lah. Kalau lagi bisa pulang sendiri tuh. Itu ya. Aku nggak bisa sih diposesifin kayak gitu juga Oh Kak. gak bisa? Berarti gak bisa sama Oleng dong kalau Aku kayak nggak gitu. mau sama Kalau Rina Oleng. minta antar, sana. Naik aja angkot aja. Aku mau sama orang Jawa Kak. Oh gitu, nanti aku Iya. cariin ya Rina ya. Ya mati. Pas banget lagi mic-nya mati kan. Iya aku mau sama orang Jawa guys. Kenapa mau sama orang Jawa? Gak apa-apa, soalnya orang Jawa tuh anggun-anggun. Kenapa nggak sama Batak? Nggak mau Kak, soalnya rada trauma gitu. Ayo Sudah, jangan bobo suku. Oh iya, oke. Ini nggak boleh, bukan gosip. Bukan gosip Tapi ya. aku- Ini sama orang Jawa. masa lalu Rina aja. Enggak, iya. Nggak usah bahas-bahas masa lalu Kakak Tommy, kita harus lihat ke depan. Iya. Setuju. Oh gitu ya. Masa lalu itu hanya jadi pembelajaran. Betul Kak? Doain ya Kak aku biar bisa dapat Move on. Oh gimana? Kan, dapet cowok Jawa. Amin. Soalnya kan Kak Otep ini orang Manado kan Kak, sama kayak aku. Dan Kak Uri orang Jawa nih. Iya. Dan menghasilkan anak yang manis kayak Kla. Aduh, Nah, aku aduh, mau aduh, kayak aduh, gitu Kak. Aduh. Ya karena bapak mamanya manis. Ya gue Gitu jadi anaknya manis. Ya lo kan apa? Manis. manis. Makanya aku Kayak mau kelapa cari tart orang manis, Jawa. kayak kelapa tart. Oke, keluar. Manis. Mentang-mentang Manado ya. Kayak Panada lu. Pedes dong. Oke deh. Iya nih Kak, kan tadi aku bahas tentang beda suku nih. Iya. Kak Otep dan Kak Uri melangsungkan pernikahan yang mana pemberkatannya tuh nggak ada adatnya ya Kak? Kalau pemberkatan enggak? Oh nggak ada. Kalau Kalau resepsi ya? iya boleh diceritain nggak Kak persiapan pernikahannya? Ini persiapan pernikahan atau perbedaan suku nih? Persiapan pernikahan, Sampai iya. menikah ya. Iya, karena kan kakak beda suku kan, dan pasti banyak perbedaan-perbedaan. Oke. Menyatukan dua pikiran gitu Iya, ya maksudnya. betul. Ya. Mungkin awalnya berat ya, karena gue ini kan dari suku timur ya, orang timur lah sebutannya ya, yang kalau bisa dibilang yang santai. Kalau Jawa kan ya maaf mungkin lebih banyak peraturan tata krama segala macam. Jujur selama gue pacaran, gue nggak pernah datang ke rumah pacar gue dan gue cium tangan orang tuanya, gue nggak pernah. Dari dulu awal gue pacaran gue nggak pernah seperti itu, dan gue selalu diajarin sama Ruri, tuh cium tangan, salim, ya iya. Tapi lama-lama terbiasa dan memang itu ya adat Jawa itu yang buat gue ini yang seperti ini ya, gue harus bisa mengikuti dan ternyata ini baik gitu kan. Karena memang kalau dari suku gue kan yang dari timur kan yang
yang salaman hanya salaman aja gitu, nggak harus cium tangan. Mungkin bro, apa kabar bro? Tapi kalau ini harus cium tangan gitu. Yang buat gue baru sekali sih gitu. Mantap ya Tom. Makanya aku pengen sih kayak gitu. Pengen cium tangan. Ada laki-laki datang, tok 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 tok, Rina, ya ampun om tante. Yang Dicium kocaknya lagi kan dulu gitu gue ya. punya motor gue kan suaranya yang brum gitu kan. Walaupun gue pakai motor matic tapi suara gue ganti. Dikasih tahu sama Ruri yang suaranya terlalu berisik nggak enak. Oh ya udah oke. Karena ya mungkin merasa terganggu dan gue juga ngerasa oh iya nggak pantas lah gitu kan. Nanti bisa hilang poin ya. Ya betul. Bisa hilang poin guys. Poin tetap harus dijaga bro. Jadi ganti knalpot atau parkirnya depan gang. Oh gue bukan cowok yang penakut, gue tetap depan di rumahnya. Depan Tapi rumah ya. knalpot gue ganti tapi nggak ada dengar. bannya. Jadi gue dorong aja motor gue ya. Jadi ya FYI ya, nggak cuman bapak ibu aku aja, tapi kakak-kakak aku juga gitu. Jadi kayak mereka tuh memikirkan tetangga banget gitu loh. Jadi kayak siapa lagi nih yang datang ke rumah nih? Ruri bawa siapa nih gitu kan? Motor berisik banget nih gitu. Terus mereka yang kayak bilangin knalpotnya berisik, nggak enak sama tetangga. Pokoknya keluarga aku tuh memikirkan orang lain sekali gitu loh. Jadi kayak lingkungan gitu. Jadi aku langsung besok-besok boleh nggak knalpotnya diganti yang standar aja, nggak usah diganti-ganti yang kayak gini. Oh ya udah, dia ganti yang standar gitu. Jadi dia mulai terbiasa 4 tahun pacaran sama aku, mulai terbiasa. Awalnya sih juga dia mungkin kaget kali ya, atau mungkin bahkan mau mundur kali ya karena keluarga aku kan yang seperti itu kan. Terus udah ditambah lagi keluarga tentara gitu kan, yang straight to the point, yang tidak iya gitu kan. Jadi nggak tahu sih Kak Otep emang mau dari awal mau mundur apa emang kepaksa apa gimana, nggak ngerti gitu kan. Jadi ya udahlah ya, kalau emang Tuhan udah berkehendak kan Pasti biar ada jalannya guys. diubahkan sendiri kan. Betul. Gitu. Keren Gitu sih. kira-kira. Keren. Jadi lu pengen disamperin sama cowok Jawa. Iya. Titik. Oke. Tanda seru. No Oke. debat. No debat. Oke baik. Iya kak. Nanti Tommy datang pakai belangkon. Enggak mau kak. Pokoknya aku mau sama orang yang Tak, pure tak, tak, darahnya Jawa. Halo masnya. Rin, Iya ini kenapa? tayang di YouTube. Lu Iya terus? banyak yang unsubscribe loh nanti lo gara-gara lo ngomong gitu. Cowok-cowok Jawa, ayo apa ini ya? Kenapa sih Tom? Biarin aja sih. Ya tolong lah. Nah untuk cewek-cewek yang ini saya nanti Gimana tolong itu ya di komen. Itu lebih parah gue ya kayaknya. Nah, bercanda. Lanjut Tom, lanjut ayo. Nah, Lanjut. mungkin untuk teman-teman Komparem ini kita mau nanya ke Kak Otep, Kak Ruri, motivasi dan saran untuk teman-teman Komparem yang akan menikah pada tahun ini, tahun depan itu apa ya? Apalagi zaman sekarang itu pandemi ya, Iya. pandemi jadi susah mengadakan acara, susah mengadakan pesta, kalaupun ada itu juga agak ribet karena protokol kesehatan ya. Mungkin sekali. Kak Rudi dan Kak Otep bisa memberikan motivasi atau saran-saran untuk kepada teman-teman Komparem yang akan menikah. Gitu. Ada beberapa yang kita kenal yang mau Iya, nikah ya. Jadi mungkin semangat ya untuk menikah Iya. ya, nggak membuat kendor. Karena kan katanya persiapan menikah itu rada sulit ya Pak. Maksudnya banyak perintilan-perintilan yang harus dipersiapkan. Lu udah pernah mau nikah dulu? Rin? Bukan, kan banyak temen yang menceritakan. Oh, gitu. bilang dong. Waktu gua waktu gua pengen nikah sama Ruri, biasalah kalau cewek kan kamu nabung dong. Kapan nih kita mau nikah nih? Kamu boros banget sih. Kesannya aku tiap bulan habis terus nagihin gitu kan. dinikahin banget ya. Ya ampun. Ini nggak maksudnya mungkin plannya ke depan nih seperti itu. Tapi gue selalu bilang dan gue selalu ngasih tahu, udah tenang aja gitu. Karena gue tahu nikah itu ya butuh beberapa pemasukan lah. Dan ya gue sebagai laki yang bertanggung jawab, gue nggak akan banyak. Oh aku udah punya tabungan sekian nggak gitu. Gue kerja setahun, kalau di kantor gue kan sistemnya ada bonus gitu kan, ada bonus dan
selama 1 tahun bonus gue kasih langsung ke Ruri semuanya. Nih bonus gue selama 1 tahun, tahun depan kita nikah, sisanya kita kumpulin duit lagi. Gitu. Jadi gue bukan orang yang kita nikah ya 2 tahun lagi, dari sekarang kita nabung. Kalau gue belum punya pondasinya gue gak akan berani bilang. Tapi kalau gue udah ada pondasi dan gue baru bilang ke Ruri, ini gue ada duit selama 1 tahun yang nominalnya lumayan, tahun depan kita nikah, jadi kita punya persiapan 2 tahun. Setahun gua kumpulin, setahun lagi kita kumpulin bersama gitu. Mungkin Berarti total iya. Berarti berapa tahun nikah, Kak? Kalau sebenarnya ya tadinya tuh mau nikah itu di tahun 2015 ya. Gitu. Jadi sebenarnya kita rencana mau menikah itu setahun aja persiapannya. Cuman karena venue-nya waktu itu ya, kalau boleh cerita sedikit, tempat aku memang dari awal sama Kak Otep aku mau outdoor yang kayak gitu, aku udah punya konsep begini, terus venue-nya juga cari yang terdekat di Taman Mini waktu itu ya. Nah di sana penuh waktu itu, jadi kita harus ke pending itu hampir 2 tahun ya. Jadi ternyata ya itu semua rencana Tuhan sih, aku percaya itu semua rencana Tuhan gitu. Jadi kita pending 2 tahun, mungkin awalnya kayak yang aduh kok lama ya yang kayak gitu kan. Cuman ada hikmah di balik itu adalah ternyata Tuhan tuh udah ngasih jalan buat lo tuh harus ngumpulin ngumpulin bareng lagi gitu loh. Karena ternyata menikah itu tuh nggak butuh biaya kecil ya, maksudnya bukan gitu sih. Balik lagi ke kalian yang memang mau plan dengan pernikahan yang dihadiri keluarga aja, keluarga dekat atau apa, itu depend on teman-teman ya gitu. Tapi kalau waktu itu kemarin memang aku merencanakan menikah sama Kak Otep itu dengan konsep seperti itu, terus ditambah lagi karena orang tua kan mau mengundang juga ya, kalau orang tua kan suka gitu mengundang teman-teman, mengundang kerabat-kerabat gitu. Jadi ternyata dana yang kita kumpulkan sekian membludak jadi sekian gitu. Tapi itu tangan Tuhan lagi ya gitu. Kita nggak tahu dari mana-mana ya. Yang pas selesai menikah tuh kita langsung yang coba kita hitung ulang deh berapa nih venue segini. Wah ternyata segini ya gitu loh. Padahal kayaknya yang kita kumpulin kayaknya nggak segitu. Ini dari mana aja ya gitu emang. Jadi intinya sih teman-teman kalau misalnya memang udah punya niat baik untuk menikah, itu pasti ada rezekinya dari Tuhan gitu loh. Banyak orang pasti bilang gitu kan, dan aku percaya itu gitu. Kalau kita udah niatnya baik, Tuhan pasti berikan yang terbaik juga gitu. Kalau aku. Dan kalau masalah apa katanya perintilannya ya ribet, iya banget. Jadi sebagai informasi aja, aku sama Kak Otep itu dari setahun pertama kita itu bikin itu worksheet gitu loh di Excel. Jadi di Excel itu kita udah bikin pemasukan kita, terus pengeluaran buat DP, pemasukan kita, pengeluaran buat pelunasan kayak gitu. Itu sheet 1, sheet 2-nya lagi kita bikin kayak minggu ini kita bulan ini kita nyelesain apa. Bulan depan kita nyelesain apa. Bulan berikutnya kita nyelesain apa sampai setahun ke depan gitu waktu aku menikah. Jadi berarti plannya serinci itu ya, iya, Kak? Iya, aku sama Kak Otep memang sedetil itu orangnya gitu. Tapi paling kerennya lagi nih tahunnya, gue udah DP gedung, bla 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 bla, tapi gue belum ngomong sama orang tuanya. Gue prinsip gue udah beresin dulu, kalau udah booking semuanya, masa orang tuanya nggak mungkin dong bilang nggak boleh, nggak mungkin. Gue udah DP gedung, jangan ditiru ya, DP catering, jangan ditiru ya teman-teman. Karena beberapa kali gue pengen ngomong, nggak berani deh. Pengen ngomong, oh nggak enak deh ada kakaknya. Ngomong, wah situasinya nggak pas. Gue selalu gak jadi terus kan, akhirnya gue ngomong, tapi semuanya udah gue planin, udah DP gedung, DP ini. Dalam hati gue nggak mungkin juga gue ditolak sama keluarganya dong. Gokil sih taktik. Oke, nah besok gue langsung DP ini. Lu DP ini langsung ngomong sama bapaknya aja. Cewek mana? Ayo. Padahal cewek itu nggak kenal. Itu kira-kira diterima nggak Kak Otep? Harus pakai taktik lah. Pakai taktik ya. Jadi. Tapi yang penting ceweknya udah mau, jangan lu DP ujung-ujungnya ceweknya nggak mau. Tuh. Semua mau Kak Otep. Tapi banyak kok Kak cowok. Cewek yang suka sama Tommy. Banyak banget yang mau deketin Tommy, tahu. Dari berbagai komplek tuh banyak, Kak. Sampai antar gereja ya. Iya, jadi 2 per komplek. Wow. Gitu ya? Ada 16 dong. Maksimal 5, gue tesin. Kalau enggak mau beludak kemana-mana. Di komplek Ambarapura ada nggak?
Pernah ada. Gimana? Iya. Pernah ada. Pernah ada. Oke. Makanya Dan gue pernah melihat sendiri kok. Nggak usah dibongkar di Yang sini. di Bible Camp ya Kak? Kalau gue dulu waktu sama Ruri, pertama kali gue pacaran, orang gak ada yang tahu. Siapapun gak ada yang tahu. Karena gue bergerilya di bawah tanah. Tiba-tiba orang baru tahu, oh ternyata Otep sama Ruri pacaran gitu. Gue bukan orang yang PDKT diliatin sama orang segala macam enggak. Karena gue pengen tahu ya gue sama Ruri aja, orang lain. Karena mungkin orang berpikir, ih Otep anak yang cuma nongkrong doang di gereja kan gitu kan berpikirnya kan. Gitu ya itulah yang sama gue jalani. juga kayak gitu kok. Tep. Siap. Oh, iya. Kemarin itu cuma emang majikan sama pembantu. Lanjut Oh, Kak, iya. lanjut. Itu bukan pacaran kita. Oke. Guys, tuh lihat Jadi lah. guys, gokil sih kalau Tep. Iya, Kalau Tep ini keren sampai banget. der baru Iya. datang ke orang tuanya. Iya Saya betul, udah tapi jangan begini. ditiru dong please. Ya, Jangan itu nggak ditiru, apa. jangan ditiru. Harus izin dulu mau nikahin anaknya baru Tapi yang berencana. saya ambil Karuri itu jadi apa ya? Dalam diri gue merasa Kak Otep ini benar-benar semangat untuk cari uangnya, semangat karena target ini gue harus ini sampai harus ini. Itu kan luar biasa banget biayanya ya dan dia langsung membuktikan bahwa dia itu serius gitu, gak main-main. Emang gitu. kalau aku boleh akui dia orangnya introvert juga kan, tertutup, terus dia juga nggak banyak omong gitu, terus ya itu mungkin aku bilang 4 tahun aku pacaran sama dia smooth itu dia orangnya seperti itu gitu, jadi kayak udahlah nggak usah banyak omong gitu, bisa dihitung kali dia ngomong aku sayang sama kamu tuh bisa dihitung lah gitu lah, tapi kayak dia action yang ya gue serius mau nikah, gue serius mau tanggung jawab buat hidup lo ke depan gitu. Tapi satu hal sih buat teman-teman semua di rumah, aku cuma mau ngingetin, menikah itu jangan memberikan tanggung jawab kepada pasangan Anda untuk membahagiakan Anda. Oke? Jadi bertanggung jawablah akan diri Anda sendiri. Karena once kalau kalian memberi tanggung jawab itu kepada pasangan Anda atau pacar Anda atau siapapun itu yang di rumah, kalian tidak mendapatkannya, ekspektasi kalian tidak sampai di situ, kalian akan kecewa gitu. Betul, tuh Jadi guys. Be ya. independen ya Kak. betul, kalau mau bahagia, bahagiakan diri sendiri, kalau bisa membahagiakan pasangan. Jadi saling gitu loh, nggak yang kita tuh menuntut gitu, taking terus, tapi kita harus giving juga gitu. Pokoknya intinya jangan memberikan tanggung jawab sama pasangan kita untuk harus membahagiakan kita. Yes. Kalau aku begitu. Bahagiain diri sendiri dulu ya Kak. Baru bahagiain orang lain. Tuh Tom, ingat. Gue sering nyanyi asal kau bahagia. Coba nyanyi. jangan. Gue selalu dituntut buat kebahagiaan orang, Rin. Gimana dong? Iya, coba diceritain. Enggak, jangan. Bisa. Tapi pengalaman aku deket Tommy, aku bahagia kok. Ada di sekeliling Tommy tuh, Tommy membawa kebahagiaan gitu loh buat orang-orang di sekelilingnya, karena dia selalu membuat kita tertawa kan, selalu. Kok beda Apa ya? sama aku ya Kak? Oh gitu ya? Iya, rasanya tuh kesal, marah, campur aduk. Nanti ada ini ya, ada apa tuh kayak marah gitu loh Ingren. Tuh, Karuri aja merasakan kan. Emang ini, lu tuh gak punya kasih. Karuri punya kasih. Ya, Jangan teman-teman ditiru, lihat Rina. sendirilah kelakuannya Tommy ini gimana dari tadi. Enggak, Gimana asli. nggak kesel coba. Enggak, kita itu aslinya harus baik ya. Oh, iya. Baik, harus memberikan suatu tindakan yang positif kepada lingkungan kita, Rin. Betul sekali. Iya. Jadi gue bercanda jangan diambil serius. Oh tapi iya. emang bercanda. Sama serius gitu. Oh emang serius maksudnya ya? Oke, kita lanjut lagi guys. Emang kebawa suasana nih si Rina ini, kadang emosinya emang masih Kenapa remaja. emosi gue? Masih remaja guys, Masih remaja. Oke. masih meledak-ledak. Tapi kan udah gak naik pick up lagi kan? Naik pick up. Itu Itu Ria. Oh beda ya, sorry. Ini Rina. Gue kaget sih, gue bilang nih ada orang siapa pakai seragam sekolah men, naik pick up men. Itu Ria kak. Oh, iya. Terus Kalau Rina naik Revo. Lepas balon yang satu lagi kan. Iya Aduh. itu aku inget banget tahun berapa ya Kak? 2012 ya. 2012 ya? 2012. Iya itu waktu aku ketemu Kak Otep itu aku inget banget.
Itu harusnya pelepasan balon itu untuk pembukaan deh kalau nggak salah ya. Bukan Iya. lomba ya. Hut kompa. Kompa. Tapi dilepas begitu saja oleh Rina gitu. Jadi kita yang ya belum pembukaan udah ada balon gitu. Nggak Itu salah. pas itu Lu gimana sih, Rin? pas itu lagi foto-foto. Terus ya udah kelepas aja. Tapi gara-gara balon itu cinta gue bertumbuh kok sama lu. Enggak kayaknya. Di balik terbangnya balon ada cinta yang tumbuh. Aduh. Korelasinya di mana ya? Iya. Saya Saya juga bingung. bingung nih. Oke deh. Oke, berarti ini diklarifikasi ya, bukan Rina yang naik pick up. Tapi yang naik Ria, pick up. iya. Si Rina naik Revo. Oh naik Revo. Oh, Apaan tuh? Naik Revo. iya udah. Apaan sih? Oke. Udah berapa menit, Wing? Lanjut pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Ini rada serius nih. Oke. Serius nih, guys. Agak Guys. serius nih ya. Oke. Pendapat Kakak Ruri dan Kakak Otep tentang toxic relationship. Oke. Hubungan Atau- beracun ya. Hubungan Iya. beracun, Atau berbisa ya. mungkin ada pengalaman mengalami toxic relationship di hubungan yang terdahulu mungkin. Kak Utep silakan. Mungkin Kak Ruri dulu yang Aduh, hubungan toksik ya. Ya tadi yang kayak aku sampaikan sih, misalnya hubungan itu kan antara dua ya. Mau itu hubungan antara suami istri maupun pacaran ya, itu kan pasti dua kepala. Yang pasti ini beda lawan jenis loh lah ya, nggak mungkin sejenis ya. Jenisnya aja udah beda, otomatis isi kepala berbeda. Basic keluarga berbeda, latar belakang berbeda, cara didik berbeda, itu pokoknya semua berbeda gitu ya. Tadi yang kayak aku sampaikan, jangan pernah kalau menurut aku ya, kebanyakan tuh toxic relationship itu kita tuh menganggap dalam satu hubungan itu hubungan ini adalah buat gue gitu loh. Kalau misalnya ada apa-apa sama hubungan ini, gue yang jadi korban. Kebanyakan tuh kayak gitu tuh. Misalnya kayak gimana ya? Kayak lu berantem sama pacar lu terus emang lu tuh nggak ngertiin gue gitu. Pokoknya gue apa-apa gue. Kalau menurut aku itu termasuk toxic relationship ya, karena dia memberikan tanggung jawab ke pasangannya dia untuk ngertiin diri kita gitu. Sebenarnya itu juga nggak bagus kalau menurut aku gitu, karena relationship itu sebenarnya harusnya itu kita bagaimana sih cara kita mau diperlakukan gitu ya cara ya itulah yang kita perlakukan untuk pasangan kita gitu. Jadi saling gitu loh, nggak yang gua terus kayak yang sakit hati lah, kenapa lah, update status, pasang di status, itu kan otomatis kayak ngejelekin pasangannya ya gitu kalau menurut aku ya. Apalagi kalau sampai sudah menikah tuh seperti itu gitu kan, masih pacaran aja seperti itu gitu. Menurut aku itu udah nggak baik sih gitu. Maksudnya hubungan yang seperti itu tuh udah nggak bagus gitu. Ada baiknya kalau ada masalah atau apa, selesaikanlah dulu dengan tatap mata, empat mata. Kemudian kalau misalnya memang tidak bisa diselesaikan antara dua kepala ini, nggak bisa diselesaikan dengan tatap mata ini, ya coba pertanyakan lagi hubungan itu secara vertikal sama Tuhan gitu. Tuhan ini hubungan ini masih berkenan nggak ya di mata Tuhan gitu. Apakah aku masih boleh lanjutin ini gitu. Karena banyak ya kalau ngomongin toxic relationship tuh di lingkungan aku juga banyak gitu, di antara teman-teman aku juga banyak gitu yang masih pacaran aja pacarnya udah mukulin gitu. Itu salah satunya juga tuh. Aku pernah punya temen yang kayak begitu juga gitu. Kita sampai yang udah bilangin terus dia tetap putus balikan, kita sampai yang oke, terserah kamu yang jalanin gitu. Kalau nanti ada apa-apa ya kamu tanggung jawab akan diri kamu sendiri, sampai kayak gitu. Itu salah satunya gitu. Ya kita mau bilang apa gitu kalau kayak gitu ya. Puji Tuhan sih selama ini aku punya hubungan ya toxic relationship sih nggak pernah sih ya gitu. Kalau misalnya memang putus itu ya mungkin karena kita masih sama-sama kurang dewasa atau bagaimana, kita nggak pernah tahu. Cuman puji Tuhan sama Kak Otep ini sejauh ini selama pacaran sampai menikah pun aku nggak merasa ini adalah toxic relationship gitu. Karena kita balikin lagi gitu loh sama Tuhan gitu. Kalau misalnya kita merasa kita sudah cukup dan dewasa buat memulai apalagi ke jenjang pernikahan,
jalanilah gitu. Tapi kalau kita misalnya masih berpikir kayak apa-apa gue nih, gue yang disakiti nih, gue yang ini, itu menurut aku sih itu masih kayak anak-anak ya. Karena kalau anak kecil kan kayak aku tadi baru dengerin ya sama Kak Otep gitu di jalan, aku lagi suka dengerin itu Raditya Oloan gitu. Jadi kayak dia itu kayak ngebahas tuh tentang kalau lu masih berpikir, kalau lu masih berpikir lu yang terus menjadi victim, lu yang menjadi korban, kasih lo sama pasangan lo itu belum dewasa, dia bilang kayak gitu. Jadi kalau anak-anak kan dia belum tahu ya, maksudnya kayak anak-anak tuh belum tahu, belum ngerti gue ini udah bisa berterima kasih atau belum, gue ini harus memberi kasih juga ke orang tua kita gitu, belum ngerti ya kan, anak-anak masih dicokokin. Nah kalau menurut aku sih seperti itu sih, kayak kalau lu sudah merasa lu punya kasih yang dewasa, lu boleh buat berpacaran, lu boleh buat menikah gitu. Kalau dari aku gitu. Agak panjang nih, sorry ya. Nggak apa-apa Kak. Kita mau ngerangkum. Kalau dari gue sih, kalau kalian sudah berbeda agama jangan diterusin. Karena kalau bilang nanti kan bakalan begini, nggak akan ada ujungnya. Entah kalian yang pindah atau dia yang pindah, buat gue enggak lah. Itu kayaknya pengalaman pribadi Kak. Nanti kan bakalan begini Kak, bakalan begini, ujung-ujungnya. Iya, salah satu itu juga sih ya. Pasti sakit hati. Entah kamu yang sakit hati atau enggak dia yang sakit Mending hati. langsung jangan ngambil langkah itu ya. Ya kalau orang bilang kan jodoh di tangan Tuhan. Memang kalau kalian sudah berbeda itu tidak jodoh buat kalian, itu aja. Prinsipnya gitu aja. Tuh Ri. Aduh. Ya itu sih balik lagi ya, jangan memberikan tanggung jawab ke pasangan kalian untuk membahagiakan kalian lah ya gitu. Kalau udah beda agama terus kayak nanti dia mau pindah kok buat aku, ya jangan memberikan. Itu bohong guys. Iya. Saya 3 tahun seperti itu. Wow. Berapa? 3 tahun. 3 tahun. Kalau berpikir nanti dia bakalan pindah, ujung-ujungnya nggak akan pernah pindah. Akhirnya berpindah ke lain hati ya. Iya. Akhirnya mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada Aduh gemes banget. Gemes sama hubungan ini kok. Iya, hubungan beda agama. Apa sih lu? Gak boleh didukung gitu. Aduh gemes banget. Tapi menurut gue itu lebih ada sesuatu yang dipertaruhkan ya, mungkin kayak antara gue yang pindah atau lo yang pindah kayak gitu. Ya kita berusaha untuk kayak ngajak orang gitu. Yeah. Ayo lu ikut gue. Tapi satu sisi dia juga punya keyakinan. Lu yang ikut gue. Mending sama sekali enggak kita ambil langkah itu, enggak kita coba, enggak kita mulai. Jadi Tom, gue mau jadi pacar. No. Lu harus yakin dulu sama gue gitu. Gitu ya gitu. Ya contoh seperti itu guys. Jangan ketawa yang di sana. Yang penting kalau misalkan memang berbeda keyakinan, jangan sampai dia pindah cuma karena kita, bukan karena Tuhan. Yes, itu yang ada nanti kalau misalkan kalian berpisah, kalian bukan mengecewakan pribadi, tapi mengecewakan Tuhan. Itu yang harus benar-benar dijalankan. Bukan self-center tapi God-center. Karena dulu sempat punya pacar yang, aku dong mau ke gereja dong, aku mau belajar Alkitab. Kalau cuma belajar, gue nggak bisa ngajarin lo belajar sendiri. Karena gue bukan orang yang mau memindahkan lo tuh ke gue nggak mau seperti itu. Itu prinsip gue sih. Wow. Berat ya? Berat banget. Di akhir pembicaraan ini. Wow. Berarti intinya kalau udah toksik, ya harus diputusin segera. Yes. Jangan diterusin. Iya. Cinta ya cinta. Betul. Tapi jangan lupa libatkan Tuhan dulu. Yes. Gimana tadi kata-katanya? Kalau lo cuma mau jatuh cinta itu gampang. Tapi kalau lo mau bertumbuh dalam cinta, lo harus libatkan Tuhan. Yes. Cinta gampang. Oh my God. Wow. Nanti tolong tulis ya di akhir itu ya. Iya ntar tugasnya Wingren. Keren sih kata-katanya. Kita mengutip ini dari kata-kata Kak Raditya Oloan lagi. Coba diulangi lagi Kak Ruri. Kalau cuma mau jatuh cinta itu gampang, tapi kalau mau bertumbuh dalam cinta kita harus libatkan Tuhan.
Dan itu yang masih kita lakukan hingga saat ini. Sampai saat ini kita menikah pun kita masih mencoba untuk bertumbuh dalam cinta. Setiap pernikahan pasti ada permasalahan. Betul. Dan itu yang membuat kita semakin bertumbuh. Bertumbuh terus. Tuh, dan itu yang harus kita jaga karena kita harus melibatkan Tuhan dalam hubungan ini. Aku banyak belajar nih hari ini dari Kak Ruri dan Kak Otep. Semoga kan aku sama Tommy belum menikah juga. Oh, baru mau serba salah nih. Aku dengan jangan dikat. Tolong Tommy dengan calon yang lain maksudnya guys. jangan dikat, tolong. Bagian ini jangan dikat ya. Maksudnya Karena banyak alumni IPKP pun kemarin kita kan baru Natal IPKP. Iya. Seru aja gitu ngelihat. Iya, itu kita terberkati banget ada di antara mereka ya. Mereka sama-sama dari IPKP, IPKP akhirnya mereka menikah dan benar-benar kita banyak salah satu banget. generasi dan mungkin kalian akan menjadi generasi berikutnya. Amin. Kita tidak ada yang tahu. Kita sama-sama tidak ada yang tahu. Siap, Cinta itu datangnya tiba-tiba. Enggak, saya udah mutusin. Kakak boleh gak sih aku Toxic. klarifikasi? Sret dari blacklist. Enggak, Jadi, tapi kan yang lain aja ya. untuk memilih pasangan itu ada pada pilihan masing-masing kan Kak. Iya. Nah aku mau milih untuk tidak mau mencari pasangan di gereja Halim. di gereja Halim. Maunya di gereja lain, tapi bukan agama lain ya Kak. Iya. Tapi kan kita Semoga nggak pernah. Tuhan mengabulkan, amin. Rencana kita kan bukan rencana itu. Iya sih Kak. Iya. Kita kan nggak boleh mendahulukan Tuhan juga. Betul sih, cuman semoga Tuhan mendengar doaku Kenapa ini. sih Rin? Amin. Emang satu gereja ini jahat semua sama lo? Enggak kok, enggak jahat. Cuman kayaknya enggak seru aja gitu. Rina dari Komplek Raja Wali menikah dengan dari Komplek Cilodong misalkan gitu. Kayaknya kok yang pun mainnya di sekitaran Halim doang. Nggak apa-apa Ruri, dari Komplek Skadron ketemu Kak Otep dari Komplek Ambarapura. Enggak apa-apa, berarti jodohnya di Halim. Aku jodohnya di sana. Ada Kakak Bonar dari. Jadi lo merendahkan komplek Cilodong? Enggak, bukan. Aduh, aku serba salah nih. Maaf. Enggak, udah. Skip. Oke guys, yang penting kayak gitu ya. Kalian harus memilih pasangan dengan bijak, dengan baik. Kalau kalian udah punya pasangan, kalian harus melakukan hubungan dengan baik. Harus punya pendirian-pendirian masing-masing dan bukan ego ya, tapi lebih ke dewasa. Saling mengalah kayaknya ya, lebih saling mengalah atau saling, pokoknya kata kuncinya tuh saling. Saling. Nggak cuman gua doang atau lu doang tapi saling. Saling. Pokoknya jangan toksik ya. Jadi kita harus menjaga hubungan kita. Kalian harus menjaga hubungan kalian agar nanti tetap berjalan sampai kalian menikah ya. Kalian harus tetap semangat. Kayak seperti yang dibilang Kak Otep sama Kak Ruri. Tapi gue punya pertanyaan nih. Apa tuh? Kota apa yang beracun? Apa? Kota? Kota apa yang beracun? Apaan tuh? Toksik Malaya. Trik ya. Tadi baru kepikiran toksik. Jadi gitu ya. Aduh, Jadi gitu ya. agak kurang sedikit. Agak kurang. Gimana Kak Rina, mau ada lagi yang ditambahkan? Kalau misalkan untuk teman-teman Komparem nih yang belum punya pasangan nih, terus pengen punya pasangan, gimana sih caranya untuk bisa cepat mendapatkan pasangan? Gimana tuh Kak Tommy? Jangan tanya gue, saya belum punya pasangan. Padahal jawabannya tuh mudah loh. Gimana? Yaitu ya mendekatkan diri dulu kepada Tuhan. Betul. Ya nggak Lu sih? udah? Lagi belajar dong, Lagi belajar. Tapi kalau boleh sedikit cerita gini. Gimana tuh? Gue merasa gue tuh orang yang egois gitu. Ketika gue berdoa, gue nggak bijaksana. Gue berdoa sama Tuhan, gue mau yang ini, gue mau ini, gue mau gini, gue mau gini. Gue mau yang cantik, gue mau yang semak. Kalau contoh. Ya. Itu menurut itu menurut gue adalah contoh doa yang salah ya menurut gue ya. Gue boleh meminta tapi gue minta dengan nggak bijak gitu. Gue cerita sama teman atau sama siapa waktu itu ya. Cerita tentang masalah perjodohan. Gue dong gimana nih ya, gue belum dapat jodoh gini. Lu minta sama Tuhan, jangan minta seenak lu. Lu minta sama Tuhan, Tuhan kasih saya pasangan yang sepadan dengan saya gitu. Nanti pasti bakal dikasih sama dia. Dan
itu yang sekarang ini mungkin lagi saya pelajari. Saya juga gue sendiri lagi belajar untuk kayak apa ya, belajar mendekatkan diri juga sama Tuhan, belajar untuk lebih memperbaiki diri. Terus ya itu dia tentang doa juga, saya juga masih dalam proses untuk tidak seenaknya gitu. Kadang tuh begitu kalau misalnya Tuhan gue mau yang ini, tapi ternyata itu adalah doa yang kurang bijaksana ya. Jadi gue pernah dapat teguran seperti itu ya, sekarang ini mungkin gue coba untuk jalanin. Kayak gitu sih kalau cerita sedikit Karin. Matius 7 ayat 7 tuh. Apa tuh Kak Tep? Mintalah kepadaku maka akan kuberikan kepadamu. Yes. Asik. Mintalah kepada Tuhan, Tom, bukan kepada yang lain. Iya, emang gue minta sama siapa? Lu kemarin minta jodoh sama gue lu kemarin. Kapan? Tom, kenalin dong Tom, kayak ini Tom gitu ya. Asli. Lu minta jodoh sama Tuhan, Rin, jangan sama gue. Kalau Karina sendiri? Karuri sih pernah sih ya, waktu itu. Ya kan Kak, jadi tuh Karuri pernah main apa gitu, terus aku kalah temenan, jadi kakak ini pasang foto aku, terus aku bilang Kak nanti captionnya siapa tahu jodohnya ada, ada di kontak Karuri. Iya bener apa gitu, terus lupa suka nanti kalau menang aku pasang ya. Waktu itu lagi viral tuh kayak gitu kan. Atau kalau ada ini siapa tahu jodoh aku ada di kontaknya Karuri katanya gitu. Sejauh ini aku masih berusaha kok, tenang aja Rina. Udah berapa tahun itu? Setahun lalu kali ya. Iya. Tahun pas corona baru datang ya Kak, iya, jadi banyak mainan-mainan yang rada kurang faedah ya. Yang bikin yang gabut-gabut bisa dilakukan ya. Oke, Karina gitu aja. Terima kasih kepada Karuri dan Kak Otep. Terima kasih banget untuk pelajaran yang Karuri Kak Otep bagikan kepada kita semua, untuk dibagikan kepada teman-teman Komparem ya kan. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri, ini salah satu hubungan yang spesial atau hubungan yang bisa kita contoh dari Kak Otep dan Kak Ruri untuk kita coba kita lakukan dalam hubungan kita masing-masing ya. Iya. Jadi tetap semangat juga untuk teman-teman semua yang sedang memikirkan untuk menikah, yang sedang mencari jodoh, sedang merencanakan apa? Pernikahan. Bukan merencanakan menggagalkan pernikahan. Ya ampun. Ya, jadi teman-teman harus tetap semangat dan mungkin kita udah selesai ya, kita dari penghujung, kita kembali lagi berterima kasih kepada Kak Ruri, Kak Otep, terima kasih Karina, terima kasih Wingren, terima kasih Ria yang udah menemani ya. Oke, teman-teman di rumah harus tetap sehat, harus tetap menjaga kesehatan, harus tetap makan makanan yang bergizi, harus tetap minum vitamin, olahraga dan rajin mencuci tangan. Kalau keluar sepentingnya aja, seperlunya aja dan pakai masker. Tetap jaga kesehatan agar kita tetap sehat. Oke. Jauhkan dari virus-virus berbahaya. Yes. Oke. Rina kita berbahaya. Akan menutup podcast ini. Silakan Kak Tommy berdoa yuk. Oke. Teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puja dan syukur kami panjatkan kepadamu. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa Tuhan. Engkau masih memberkati kami sampai saat ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, acara podcast malam hari ini telah selesai Tuhan. Kiranya apa yang kami bicarakan, apa yang kami lakukan, apa yang kami perbincangkan bisa menjadi berkat untuk orang banyak, bisa menjadi berkat untuk semua orang Tuhan. Tuhan, Engkau berkati selalu keluarga dari Kak Ruri, Kak Otep yang selalu dalam lindungan-Mu Tuhan. Engkau berkati mereka agar selalu mengandalkan Engkau Tuhan, agar selalu Engkau berkati Tuhan dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dalam hal-hal lainnya Tuhan. Tuhan, Engkau juga berkati Tuhan teman-teman kami Komparem dimanapun mereka berada, yang mereka lagi sakit Tuhan, Engkau berikan kekuatan, berikan kesembuhan Tuhan, Engkau berikan
Engkau berkati dokter dan obat-obatan Tuhan yang mereka pakai Tuhan, agar mereka cepat sembuh dan kembali beraktivitas ke rumah masing-masing. Tuhan, Engkau berkati juga Tuhan dalam segala kegiatan kami Tuhan, biarlah kegiatan kami dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, ini doa kami Tuhan, terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Kak Ruri, Kak Ote. Terima kasih. Salam buat Kla. Salam buat Kla. Bye.